Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Patrick Ali dengan NIM 2201071006 dengan nomor 4. Baiklah, saya akan menjelaskan materi akut mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi kartu bank, bank transfer, dan payment point. Yang pertama itu kita bahas materi pertama, yaitu adalah kartu bank. Nah, kalian pasti pernah mendengar kartu bank. Pasti kalian berpikir di anak kalian tuh kartu bank itu kayak kartu ATM, kartu kredit dan sebagainya. Ya, itu memang benar. Kartu bank itu lah ada beberapa jenis kartu bank, kartu ATM dan sebagainya. Nanti akan masuk ke poin jenis-jenis kartu bank. Terlebih dahulu kita jelaskan apa itu sih kartu bank. Nah, kartu bank atau bank itu adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah untuk uh, membayar utang atau membayar jasa bank gitu kan kepada pelanggan eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank ataupun ATM. Nah, kartu bank itu dapat berupa kartu kredit ataupun penerikan mana ataupun tabungan seperti kartu debit. Nah, kartu bank itu juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek ataupun uh, uang melalui mesin ATM. Lalu yang kedua, apa sih tujuan fungsi kartu ATM itu sebenarnya apa gitu kan? Kenapa nggak kita pergi ke bank gitu langsung kan tanpa ribet seperti ini gitu? Nah, tujuan kartu bank ini adalah sebagai alat pembayaran kita secara online ataupun non tunai gitu. Jadi sekarang zaman udah canggih, jadi kalau kita fokuskan mengambil uang ataupun mencetak uang melalui cabang bank, pasti akan merepotkan yang mana akan banyak nanti yang mengantri dan sebagainya. Itu kan tidak efektif. Nah, maka dari itu dibuatlah sebuah mesin ATM yang menggunakan untuk sebagai alat pembayaran, penaikan secara online ataupun non tunai gitu. Lalu yang kedua, memberikan kemudahan atau kecepatan transaksi via ATM untuk penaikan tunai, transfer antar rekening ataupun antar bank gitu. Selanjutnya itu memberikan kemudahan dalam keadaan darurat. Nah, itulah secara umum atau secara lingkup tujuan-tujuan kartu bank. Selanjutnya fungsi kartu bank. Nah, pasti fungsi fungsi kartu bank ini gitu kan. Nah, fungsi ini sebagai alat pembayaran secara praktis, relatif aman dan nyaman gitu. Lalu memberikan perlindungan tambahan atas pembelian gitu kan. Jadi memberikan berbagai manfaat tambahan seperti promo pengguna, diskon penggunanya, lalu mempermudah pembayaran transaksi dengan fleksibel, menawarkan banyak benefit-benefit bagi pengguna seperti reward, poin, dan cashback, serta memberikan perlindungan kepada konsumennya gitu. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya jenis-jenis kartu bank. Nah, yang pertama itu kartu kredit. Nah, kalian pasti mendengar kartu kredit apa kan? Kartu kredit itu secara umum kartu kredit artinya kartu utang. Artinya kita membeli barang ke sebuah mall atau supermarket dan sebagainya menggunakan kartu kredit. Yang mana kartu kredit ini adalah kita pinjam uang dari bank tapi malah kartu kredit bukan tunai. Nah, makanya jika kita membeli barang dengan kartu kredit otomatis kita berutang kepada bank. Nah, kalau kita berutang kepada bank, kita harus membayarnya dengan account tutup dan pihak dan account tertentu tergantung pihak penggunanya apa gitu kan, atau pihak bank gitu. Nah, jadi kartu kredit itu alat pembayaran non tunai untuk memperoleh atau mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, kartu kredit itu ada berbagai jenis, macam bentuk warnanya. Ada yang square, ada yang gold, platinum, titanium, spesial. Nah, apa perbedaan dari berbagai jenis bentuk kartu kredit itu apa perbedaannya? Nah, kalau bentuk jenis kartu kredit square, nah itu limit kartunya tuh paling rendah. Waktu limit itu paling lama digunakan kartu itu paling rendah gitu. Nah, misalnya bisa sekitar 4 juta atau hingga 7 juta gitu kan. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 3 juta per. Jadi kartu kredit tidak sembarang pihak bank akan memberikan kartu kredit kepada nasabahnya. Tengok dulu bagaimana fisiknya, bagaimana ekonominya gitu, bagaimana penghasilannya per bulan, apakah mencukupi atau lebih dari cukup, maka pihak bank akan memberikan kartu kredit kepada nasabah gitu. Jika pihak nasabah penghasilan itu kurang dari prosedur yang
saldo di bank, otomatis pihak nasabah tidak bisa mendaftar atau menggunakan kartu kredit. Kenapa? Nanti akan menimbulkan uh, ketidakkelancaran nasabah akan membayar utangnya gitu. Karena transaksi tidak cukup. Nah, yang kedua, Gold. Jadi kartu jenis bank kredit yang berwarna gold itu limitnya kredit itu bisa sekitar 10 juta hingga 40 juta. Umumnya itu dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan gitu. Jadi per masing-masing warna berbeda warna kredit ini tergantung penghasilan nasabah per bulan gitu. Jadi semakin tinggi penghasilan nasabah semakin tinggi juga atau uh, semakin tinggi juga limit kartu kreditnya gitu. Selanjutnya Platinum. Nah, kartu kredit yang jenis Platinum ini limit itu berkisar 40 juta hingga 1 miliar. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah yang penghasilan 10 juta per bulan gitu. Titanium juga kalau titanium dia bisa sendiri karena titanium ini hanya digunakan secara langsung oleh bank yang akan menempatkan kartu kredit titanium. Dan terakhir spesial jenis kartu kredit yang spesial ini adalah dia memperuntukkan bagi mereka yang pengusaha besar. Jadi kartu spesial ini hanya diperuntukkan untuk pengusaha besar atau perusahaan besar yang asetnya tuh atau omset udah miliaran gitu. Nah, atau pengajar terkenal jadi otomatis dia bisa menggunakan kartu spesial karena sudah masuk limit dengan aset-aset yang miliaran gitu kan. Selanjutnya kartu debit. Nah, kartu debitnya tapi bisa kalian gunakan gitu kan atau bisa juga nama kartu ATM. Jadi kartu debit adalah kartu yang dapat digunakan untuk berbelanja selain menggunakan uang tunai dari rekening bank gitu. Makanya kartu debit ini adalah tapi yang umum biasanya digunakan oleh pengguna untuk ambil uang atau menentukan uang atau transfer uang gitu antara hasil ATM dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana sih mekanisme kartu bank ini gitu kan? Uh, jadi mekanisme penggunaan kartu banknya ada dua, kartu debit dan kartu kredit. Nah, kartu kredit adalah penggunaan kartu kredit itu mekanisme itu berbeda dengan kartu debit. Saat melakukan transaksi, kartu kredit itu tidak memotong saldo Anda, tetapi melainkan bank itu mencatat sebagai utang. Jadi semakin banyak Anda membeli barang ataupun sebagainya dengan menggunakan kartu kredit, itu pihak bank mencatat sebagai hutang, utang nasabah. Jadi hutang ini adalah kewajiban bulan yang tidak akan bayar setiap bulannya. Gitu. Selanjutnya kartu debit. Nah, kartu debit ini adalah mekanisme umum yang bisa digunakan oleh para nasabah. Jadi penggunanya cuma mekanisme itu digesek-gesek melalui mesin ATM, lalu saldo itu otomatis kalau kita ambil atau potong, hasil otomatis sesuai dengan berapa sih si nasabah mengambil uangnya itu di ATM. Soalnya itu untuk yang menanya biasanya bank ini meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin ATM tersebut saat melakukan transaksi. Seperti itulah hanya itu aja sih materi satu bank yang saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk materi kedua itu payment point. Nah, payment point mungkin kalian belum mendengar sekali kalimat payment point. Nah, payment point itu secara umum itu adalah transaksi atau itu kayak jasa perbankan gitu, jasa perbankan yang akan melayani masyarakat. Nah, payment point ada beberapa menu, mungkin bisa menu menjual pulsa, listrik, dan sebagainya pernah kalian uh, ada di kehidupan sehari-hari kalian gitu kan. Nah, jadi payment point itu secara biasanya secara lingkungan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran di mana bank adalah media sarana dan perantara. Jadi pemimpinan itu adalah jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan dengan jumlah transaksi yang relatif kecil. Nah, apa sih tujuan pemimpinan ini? Nah, tujuannya adalah untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang dapat dilakukan melalui bank. Lalu yang kedua untuk mempermudah dalam melakukan berbagai jenis transaksi pembayaran yang dimiliki hanya dengan menentang tempat saja atau bisa dengan melakukan secara online. Tentunya untuk membantu perekonomian masyarakat. Nah, jadi payment point itu kalau saya kasih contoh begini ya, payment point yang ada pada bank itu sama dengan kalian membeli pulsa di konter pulsa. Jadi penjual pulsa itu menggunakan aplikasi payment point juga, tapi payment point yang bukan dari bank tapi dari aplikasi-aplikasi yang tersedia di Play Store gitu kan.
Contohnya aplikasi agen pulsa. Nah, aplikasi agen pulsa ini aplikasi payment point yang mana dia menyediakan jasa-jasa dan masyarakat seperti minjam pulsa, pakai data, pakai PLN dan sebagainya gitu. Itulah gambaran-gambaran payment point. Nah, mungkin sih itu saja gambaran atau materi Kemenpun karena kemudian materi yang paling sedikit karena cuma membahas apa pengertian serta apa tujuan sebenarnya dari Kemenpun itu gitu kan. Itu bagaimana contohnya, bagaimana mekanisme dan sebagainya gitu. Itulah contoh dari atau materi pembahasan dari Kemenpun. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi bank garansi. Nah, bank garansi itu uh, mungkin tidak terlalu asing kali kata-kata bank garansi ya. Mungkin maksudnya ke dalam pembahasan pertama itu pengertian bank garansi. Pengertian bank garansi itu adalah sebuah jaminan dalam bentuk wakat yang diberikan ke bank kepada nasabahnya. Wakat ini apa ya kayak semacam bill giro ya, lebih tepatnya wakat bill giro. Jadi bank garansi itu sebuah jaminan dalam bentuk wakat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Jadi bank ini berperan sebagai pemberi jaminan sedangkan nasabah merupakan pihak yang jamin. Nah, apa sih tujuan dari bank garansi? Nah, tujuan bank garansi itu untuk bagi bank adalah memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti rider. Selanjutnya itu memperoleh keuntungan dalam biaya yang baru yang harus dibayar oleh nasabah. Serta jaminan yang diberikan. Lalu meningkatkan kredibilitas di mata para nasabah. Lalu, kalau bagi pemegang jaminan, dia itu memberikan jaminan bahwa pemegang jaminan itu tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminkan melalaikan kewajibannya. Jadi gini, jika uh, yang peminjam atau menjamin ini dia itu tidak akan mengalami kerugian atau penderitaan selama dia tidak melalaikan kewajibannya. Nah, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak yang perbankan yang memberikan bank garansi. Lalu menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya antara pemberi dan jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Misalnya memberikan rasa aman dan ketentraman dalam hubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lain. Selanjutnya apa sih fungsi dari bank garansi gitu? Apa gunanya? Apa fungsinya? Nah, fungsi bank garansi itu kalau untuk bagi kreditur atau menjual jaminan itu sebagai jaminan salah satunya pelaminan prestasi dalam suatu perjanjian. Maksudnya, jadi fungsi bank garansi ini terbagi tiga, ada bagi kreditur dan bagi debitur dan bagi bank. Jadi yang bagi kreditur atau penerima jaminan itu dia sebagai jaminan pelaksananya pemenuhan gitu kan untuk perjanjian. Nah, sedangkan bagi debitur atau terjamin sebagai sarana pendukung untuk untuk pemberian jaminan kepada kreditur. Nah, bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur itu akan tetap terpenuhi sekalipun dia berhalangan untuk memiliki itu fungsi bank yang sini seperti ini memperlancar prestasi yang dibuatnya gitu. Nah, jadi bagi kreditur itu sebagai jaminan sangat pendukung untuk memberikan jaminan pada kepercayaan kreditur gitu. Soalnya itu bagi bank atau penjamin. Nah, sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas atau bentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya yang memperoleh. Nah, mungkin itu saja materi bank garansi ya, karena bank garansi ini tidak terlalu uh, kita kali itu membahasnya sebab bank garansi ini hanya sebatas pengetahuan saja gitu. Nah, inilah bank garansinya gitu. Bank garansi sebagai jaminan barang atau hak kan kepada konsumen seperti ini gitu. Adalah kesimpulan dari bank garansi gitu. Oke, baiklah. Untuk dari ketiga materi yang saya sampaikan, semoga kalian semua paham dengan apa yang saya sampaikan gitu. Kesimpulannya, kesimpulannya materi yang saya sampaikan itu adalah kartu bank itu kartu yang diberikan kepada nasabah yang mana dia telah menabung kepada bank dan mendapat kartu bank atau kartu TM atau debit. Sedangkan dan kartu bank ini lalu kartu bank terdapat juga kartu kredit yang mana kartu kredit ini gunanya mereka pinjaman kepada nasabah melalui kartu kredit. Jadi jika nasabah menggunakan kartu kredit, otomatis pencatatan bank masuk utang bagi nasabah. Payment point itu adalah sebagai sarana alat jasa perbankan gitu untuk memenuhi atau melayani masyarakat, sedangkan bank garansi sebagai jaminan satu wakat. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Jika salah kata atau salah menyampaikan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.